untuk mensejahterakan anggota itu tidak cukup dengan satu alat, yaitu simpan pinjam. Okay. CU. Nggak bisa. Itu pengalaman kita real. Anggota kita membutuhkan banyak layanan lain-lain yang diperlukan mereka. Karena itu kita harus menjawab itu. Satu keluarga anggota CU minimal ada satu sarjana. Itu artinya kan bukan bicara tentang simpan pinjam itu. Betul. Jauh kan? Jauh. Tapi mereka sudah bilang begitu. Jadi anggota CU kita harus masuk ke sektor yang lain. Kita ini mau meningkatkan atau menaik kelasakan anggota kita. Dari penabung menjadi investor, menjadi pengusaha. Karena pinjaman-pinjaman konsumtif kita harapkan makin berkurang. Yang makin banyak ke depan adalah pinjaman-pinjaman produktif. Halo semua, selamat datang kembali di channel Keling Kumang TV bersama saya Paul Arnando, dan kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial ya dari tamu-tamu kita sebelumnya. Beliau adalah Ketua Pengurus KSP CU Keling Kumang, di mana pada RAT tahun buku 2020, tepatnya Maret 2021, beliau terpilih menjadi Ketua KSP CU Keling Kumang. Siapa beliau? Ia adalah Pak Stefanus Masiun. Halo Pak, apa kabar? Halo Nando, senang sekali. Kabar baik. Ya, sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Ya, jadi kan saya katakan bahwa saat ini Pak Masiun menjabat sebagai Ketua Pengurus KSP CU Keling Kumang. Iya, betul. Dan dengar-dengar juga baru-baru ini ya dilantik menjadi Rektor ITKK ya? Benar betul, ya? Betul. Mungkin mereka menganggap saya kurang pekerjaan, jadi disuruh jadi rektor. Nah, juga berarti Bapak punya potensi gitu ya. Nah, boleh nih Pak cerita sedikit tentang karir Bapak sebelumnya gitu ya. Sampai sekarang menjadi seorang ketua pengurus KSP CU Keling Kumang dan sekaligus sebagai rektor Institut Teknologi Keling Kumang. Iya, saya ketika selesai kuliah tahun 91 saya menjadi guru beberapa waktu. Kemudian saya bekerja di Lembaga Bela Vanuatu Lino sampai tahun hampir 2000. Kemudian saya bekerja di Perkumpulan Otonomi Rakyat Panjurkasih sampai tahun 2010. Kemudian saya lanjut lagi, kemudian di Ruai TV sampai sekarang. Ya, betul. Saya direktur utama di situ, mendirikan Ruai TV. Kemudian selain itu kemudian oleh teman-teman baru-baru ini diangkat atau ditunjuk menjadi Ketua CU Keling Kumang. Kemudian menjadi Rektor Institut Teknologi Keling Kumang. Jadi saya kira ini perjalanan-perjalanan yang unik gitu ya. Dan dulu sempat di Walhi juga ya? Kalau di Walhi tidak secara khusus, tapi saya memang anggota Walhi. Ya. Dan lebih banyak ke kegiatan-kegiatan sosial juga Pak? Betul. Jadi saya memang, makanya saya menyebut diri sebagai aktivis masyarakat adat. Aktivis masyarakat adat. Ketimbang nama-nama yang lain. Karena saya enjoy, karena memang saya orang masyarakat adat yang sejak tahun 90-an berbicara tentang isu-isu masyarakat adat di berbagai tempat. Tentang isu-isu masyarakat adat. Betul. Nah, menarik nih Pak. Yang membuat Bapak bisa tertarik ya menjadi seorang aktivis, khususnya aktivis masyarakat adat gitu ya. Itu apa sih sebenarnya Pak? Iya, karena begini, sebagai orang Dayak, masyarakat Dayak ini masyarakat adat. Kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat adat di Kalimantan Barat, di Kalimantan, tapi juga di berbagai belahan dunia. Karena saya juga pergi ke berbagai tempat di berbagai belahan dunia. Masyarakat adat di mana-mana itu termarginalkan oleh perubahan zaman, oleh kebijakan negara dan seterusnya. Karena itu kalau masyarakat adatnya tidak berjuang dari dalam, meningkatkan harkat martabat mereka, memperjuangkan hak mereka, maka mereka akan terus tersingkir oleh perubahan-perubahan itu. Karena itu di seluruh dunia kemudian masyarakat adat bangkit agar mereka mendapatkan persamaan hak. Mereka mendapatkan penghormatan dari negara, hak-hak mereka dilindungi oleh negara, dan itu tidak bisa mengharapkan negara melakukannya, harus diperjuangkan oleh masyarakat adat sendiri. Begitu. Nah, mungkin yang selama ini udah Bapak lakukan ya di masyarakat yang kemudian menjadi dampak positif tentunya bagi masyarakat itu apa-apa aja?
Sebagai misal, Ya. upaya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Indonesia dan di Kalimantan Barat sekarang yang isu masyarakat adat menjadi perhatian pemerintah. Ya. Itu dimulai sejak tahun 80-an dan saya merasa ikut terlibat membangun kesadaran para pengambil kebijakan untuk memberikan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Dan misalnya di Kalimantan Barat, sekarang 8 kabupaten itu sudah memiliki peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Ya. Dan itu yang terbanyak di Indonesia. Oke. Dan di tempat-tempat lain tidak gampang. Pengakuan tentang masyarakat adat, tentang hutan adat di Kalimantan Barat lebih maju. Betul. Karena memang ada gerakan pemberdayaan masyarakat adat yang kemudian memungkinkan itu dapat terjadi. Iya, oke. Dan Bapak juga sebagai salah satu pendiri ya Kelingkumang, CU Kelingkumang. Betul. Ketika tahun 92 kami merencanakan mendirikan CU di Kampung Tapang Sambas, Tapang Kemayau, diskusi pendiriannya ini dilakukan di rumah kontrakan saya tahun 92 di Pontianak. Tahun 92 di Pontianak ya? Iya, betul. Wow. Oke. Nah, dulu kan orang kenalnya CU Kelingkumang namanya ya Pak ya? Betul. Nah, sekarang kan agak berubah nih ketika saya mendengar ada nama KSP CU Kelingkumang. Betul ya? Nah, itu kenapa bisa berubah Pak? Ya, itu perubahan kebijakan lah ya. Perubahan kebijakan. Jadi dulu tahun 95 kan kita baru mulai berbadan hukum. CU Kelingkumang itu kan tahun 93 berdiri ya. Iya. Tahun 95 kita berdiri dengan KSU, Koperasi Serba Usaha. Oke. Kemudian tahun 2011 perubahan kebijakan lagi kita berubah menjadi Koperasi Kredit, Kopdit. Oke. Tahun 2020 kita berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Itu karena perubahan kebijakan dari negara. Oke. Perubahan dari kebijakan negara. Betul. Gitu. Tapi secara kebijakan ataupun aturan-aturan antara CU dan KSP itu apakah ada perubahan gitu Pak? Tidak. Jadi kalau CU itu seperti saya sebut dengan marga gitu ya. Okay. Koperasi dengan marga CU itu tata kelolanya seperti ini. Yeah. Tapi kalau KSP itu untuk konteks Indonesia karena CU itu adalah satu tata kelola yang bersifat global. Oke. Sistemnya global. Sistem global, oke. Nah, dulu waktu masih CU Kelingkumang ya, CU Kelingkumang buat grup nih ya, yang namanya Kelingkumang Group ya, kalau saya tidak salah. Kemudian sekarang dari Kelingkumang Group kemudian bertransformasi menjadi gerakan CU Kelingkumang pada saat ini. Gitu. Nah, yang mau saya tanyakan yang melatar belakangi nih Pak, kenapa sih dulunya ada namanya Kelingkumang Group dibangun kemudian bertransformasi menjadi gerakan CU Kelingkumang seperti itu Pak? Ya. Begini, jadi setelah puluhan tahun CU Kelingkumang hadir di masyarakat memberdayakan anggota, disadari bahwa CU Kelingkumang saja tidak mampu mencapai target kesejahteraan anggota yang diinginkan. Karena itu Kelingkumang perlu membentuk unit-unit lain untuk mempercepat proses pencapaian visi dan misi CU Kelingkumang. Nah, karena itu untuk mempercepat proses itu dibentuklah grup Kelingkumang Group yang mengkoordinir unit-unit yang ada yang dibentuk oleh CU Kelingkumang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota. Nah, tapi kemudian sekarang setelah berjalannya waktu, perubahan-perubahan terus terjadi, kita melihat perlu ada rekonsolidasi gerakan CU Kelingkumang agar gerakan CU Kelingkumang makin solid sehingga layanan-layanan yang diberikan kepada anggota semakin banyak dan beragam. Karena itu kemudian dikonsolidasikan, maka kemudian KKG ditransformasikan menjadi gerakan CU Kelingkumang, GCUKK. Oke. Nah, berarti kalau sebutannya CU Kelingkumang ini induknya atau gimana sebutannya? Betul. Jadi CU Kelingkumang menjadi owner dari gerakan ini. Makanya disebut gerakan CU Kelingkumang. Karena semua unit-unit yang ada itu lahir karena kebutuhan CU Kelingkumang dalam rangka memperbaiki, meningkatkan layanan kepada anggota. Gitu. Dan ini apakah juga dari usulan anggota sehingga terbentuk ini? Betul sekali. Betul juga. Jadi kebutuhan untuk membentuk unit-unit segala macam itu memang
adalah permintaan para anggota. Karena ternyata anggota kita bukan hanya membutuhkan simpan pinjam, layanan keuangan, tapi juga non keuangan. Layanan keuangan dan non keuangan itu seperti dua sisi mata uang yang sama. Jadi dia nggak bisa dipisahkan. Jadi misalnya ketika mereka mendapatkan layanan keuangan, tapi pada saat yang sama mereka membutuhkan pupuk misalnya, dan itu juga harus dilayani karena itu satu kesatuan dengan yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, begitu. Berarti saling berhubungan gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan berikutnya tentang gerakan Ceu Kelingkumang tadi. Berarti secara struktur organisasi ya antara Kelingkumang Group dan gerakan Ceu Kelingkumang berarti berubah dong, Pak? Berubah, ya. Nah, yang saat ini ada di gerakan Ceu Kelingkumang, struktur organisasinya apa aja? Jadi kalau dulu seolah-olah ada kesan ada dua kiblat. Satu kiblatnya CU Kelingkumang, satu kiblatnya Kelingkumang Group. Nah, kemudian kita sadari kalau seperti itu bisa menimbulkan kebingungan. Betul. Terutama praktek di lapangan. Karena itu kemudian ditransformasikan menjadi gerakan CU Kelingkumang. Nah, pengurus CU Kelingkumang otomatis menjadi pengurus gerakan CU Kelingkumang. CEO CU Kelingkumang otomatis menjadi CEO ex officio gerakan CU Kelingkumang. Dengan demikian tidak ada lagi dualisme dalam pengelolaan gerakan. Jadi semuanya di bawah kendali CU Kelingkumang sebagai owner dari gerakan ini. Saya lupa tanya tadi, Pak. Nah, tadi kan Bapak juga ada membahas tentang pengurus tadi ya. Nah, sebenarnya tugas intinya sih pengurus itu apa sih, Pak? Sebenarnya? Pengurus GCU Kelingkumang. Iya, GCU Kelingkumang. Sebenarnya konteksnya adalah mengkonsolidasikan gerakan, memastikan seluruh unit-unit terkonsolidasi dengan baik dalam frame gerakan CU Kelingkumang. Tidak lari kemana-mana atau menjadi tidak terkonsolidasi. Jadi pengurus memastikan seluruh konsolidasi itu terjadi di level pengurus GCU KK. Berarti segala kebijakan kemudian itu juga dibuat oleh pengurus? Betul. Ya, yang sifatnya umum. Sifatnya umum. Nah, di gerakan CU Kelingkumang kan ada unit-unit tuh ya, Pak ya? Betul. Ada unit-unit yang saya tahu ada Kelingkumang Agrotani. Betul. Kemudian ada Kelingkumang Mart dan lain sebagainya. Betul. Nah, apakah selama ini ya masyarakat khususnya anggota lah merasa terbantu dengan adanya unit-unit itu, gitu? Betul. Jadi misalnya kita punya Kelingkumang Union yang membawahi sejumlah bisnis ya. Salah satunya Kelingkumang Mart. Anggota-anggota CU kita itu bisa belanja di Kelingkumang Mart misalnya. Anggota-anggota CU kita yang membutuhkan pupuk bisa berkoordinasi dengan Kelingkumang Union. Anggota-anggota CU kita yang membutuhkan layanan misalnya bibit ayam, ternak ayam, itu bisa berhubungan di sana. Dan karena itu mereka mendapatkan manfaat. Jadi layanan-layanan non keuangan itu disediakan oleh unit-unit seperti yang saya sebut tadi. Sekarang misalnya kita sudah punya Kelingkumang Agrotani, kita punya Kelingkumang Union, kemudian kita punya koperasi jasa Lajata Penjual. Dan itu pemiliknya adalah anggota CU juga. Begitu. Nah, apakah gerakan CU Kelingkumang juga menjawab nih, Pak? Tadi kan menyediakan pupuk, kemudian bibit-bibit gitu ya. Apakah juga menyediakan jasa untuk pemasarannya, Pak? Ketika mereka udah nyoba untuk melakukan usaha, ya, kemudian berhasil, apakah Kelingkumang juga membantu untuk pemasarannya? Betul. Jadi kita memang sekarang sedang menginisiasi merintis sampai pemasaran. Misalnya contoh gula aren ya. Gula aren itu kita kumpulkan, masyarakat menjual ke kita, lalu oleh kita diolah sedemikian rupa menjadi berbagai produk dan kemudian kita pasarkan. Dan syukurnya pasarnya sudah ada sekarang. Jadi dengan demikian gula aren yang dimiliki masyarakat itu punya nilai tambah yang dimiliki para anggota kita. Jadi dengan nilai tambah itu meningkatkan pendapatan mereka. Dan dengan begitu kita harapkan perlahan meningkatkan kesejahteraan mereka. Wah, luar biasa sekali, Pak ya. Nah, unit-unit yang ada di gerakan CU Kelingkumang kan beda-beda nih, Pak ya. Betul. Nah, bagaimana
Kelingkumang ya, menjadikan unit-unit ini menjadi satu sehingga menjadi satu gerakan yang solid, gitu Pak. Ya. Bagaimana Pak? Jadi kan unit-unit itu kan koperasi-koperasi Iya, yang ada pengurusnya masing-masing. betul. Tapi pengurusnya ini menjalankan tugas untuk memastikan koperasi yang mereka urus itu berjalan dengan baik. Tetapi bingkai besarnya adalah dalam konteks frame gerakan CU Kelingkumang. Jadi menjalankan visi misi gerakan CU Kelingkumang. Jadi mereka hadir dalam rangka memastikan pencapaian visi misi Kelingkumang itu dapat dicapai dengan baik. Begitu ya, oke. Nah, itu dampak ekonominya tadi udah Bapak sampaikan bahwa anggota juga terasa terbantu ya dengan adanya gerakan ini, dengan ada unit-unit yang udah dibuat. Nah, kemudian dampak sosialnya Pak, apakah ada nih yang dirasakan oleh anggota saat ini dengan didirikannya unit-unit ini? Tentu saja, karena gerakan CU Kelingkumang bukan hanya simpan pinjam, layanan keuangan, tapi juga non keuangan yang kita sebut dengan sektor hulu, sektor perkebunan, peternakan, kemudian pertanian, dan kita harapkan juga ke sektor kehutanan, misalnya jadi konservasi, konservasi lalu kita jual dalam bentuk ekowisata, seperti yang kita miliki di agrowisata di Kelam dan Taman Kelempiau. Jadi itu konservasi hutan itu menjadi daya tarik tersendiri untuk wisata, ekowisata. Jadi itu membuat Kelingkumang memiliki brand bermacam-macam. Jadi misalnya sekarang selain yang tadi itu kita juga punya sektor pendidikan. Kita sampai punya sekolah SMK dan perguruan tinggi. Jadi dengan begitu orang melihat Kelingkumang itu sebagai gerakan sosial ekonomi yang besar yang bisa mempercepat proses peningkatan kesejahteraan untuk mencapai visi kita meningkatkan standar hidup dan menurunkan angka kemiskinan itu. Gitu ya. Sesuai dengan misinya Kelingkumang sendiri ya Pak ya. Betul. Nah, dan berarti gerakan ini ya sangat menguntungkan bagi anggota ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana nih Pak dengan koperasi lain ya. Menurut pandangan Bapak aja ya, tentang koperasi lain yang masih berfokus hanya kepada simpan pinjam aja gitu. Saya berpandangan dan ini juga pandangan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Menurut pengalaman kita tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk mensejahterakan anggota itu tidak cukup dengan satu alat yaitu simpan pinjam. CU. Nggak bisa. Itu pengalaman kita real. Anggota kita membutuhkan banyak layanan lain-lain yang diperlukan mereka. Karena itu kita harus menjawab itu. Nah, pembentukan unit-unit yang kita sebut tadi itu adalah dalam rangka menjawab kebutuhan itu. Jadi kalau kita hanya mengembangkan layanan keuangan, yang lain kita abaikan, maka layanan kita menjadi tidak komplit. Sedangkan anggota membutuhkan layanan yang komplit. Gitu. Begitu ya. Nah, selama ini ya, sebelum dibentuknya gerakan ini, otomatis kan Kelingkumang mungkin belajar atau mungkin studi banding dari pengalaman di kredit union lain yang sehingga membentuk grup-grup gitu Pak ya. Nah, selama ini yang menjadi acuan ataupun gambaran sehingga Kelingkumang berubah dan bertransformasi menjadi gerakan CU Kelingkumang ini apa nih Pak? Satu, karena memang berangkat dari pengalaman kita, kebutuhan anggota kita. Jadi sebenarnya kebutuhan kita membentuk gerakan ini itu sebenarnya karena tuntutan para anggota kita. Mereka mengendaki. Saya sebut saja misalnya berdirinya Institut Teknologi Kelingkumang. Itu tahun 2006 anggota kita sudah bilang satu keluarga anggota CU minimal ada satu sarjana. Itu artinya kan bukan bicara tentang simpan pinjam itu. Betul. Jauh kan? Jauh. Tapi mereka sudah bilang begitu. Jadi anggota CU kita harus masuk ke sektor yang lain. Nah, karena itu kebutuhannya tidak dijawab, walaupun menjawabnya butuh waktu yang panjang. 2006 misalnya SMK itu baru 2015 terwujud. Kemudian ITKK itu 2021 ini baru terwujud. Nah, memang kita tentu belajar dengan yang lain. Kita belajar ke Sri Lanka, terutama kita belajar ke praktek-praktek CU di tempat lain atau grupnya Mondragon misalnya ya. Tetapi itu sebagai referensi.
kita murni menggali karena menjawab kebutuhan anggota. Lahirlah kita seperti yang sekarang ini. Oke, baik Pak. Saya juga mau tanya nih tentang bagaimana nih strategi ke depannya ya, gerakan CEO Kelingkumang ini. Ya. Dan apa aja yang akan dilakukan? Betul. Ya. Pertama-tama begini, kita ini mau meningkatkan atau menaik kelasakan anggota kita. Oke. Dari penabung menjadi investor, menjadi pengusaha. Ya. Karena pinjaman-pinjaman konsumtif kita harapkan makin berkurang. Yang makin banyak ke depan adalah pinjaman-pinjaman produktif. Pinjaman-pinjaman produktif ya. Yang membuat anggota kita cepat sejahtera. Nah, karena itu gerakan ini harus didukung oleh dengan sumber daya yang lain. Jadi salah satunya adalah sektor pendidikan. Misalnya untuk membuat anggota-anggota kita produktif mengelola kekayaan sumber daya alamnya, tanah, hutan, kebun, ternak dan mereka punya. Maka kita harus backup mereka dengan pengetahuan-pengetahuan bagaimana menjadi entrepreneur, pengusaha. Oke. Nah, karena itu salah satu jurusan prodi di ITKK itu adalah kewirausahaan. Kewirausahaan. Betul. Oke. Jadi kita harapkan makin banyak anggota kita menjadi pengusaha, terutama anak-anak milenial, Betul. orang-orang muda. Karena begini, pandangan ini sudah sangat general diakui. Kalau negara mau maju, jumlah pengusahanya minimal 2%. 2% ya Pak 2% dari jumlah penduduk itu harus entrepreneur, pengusaha. Oke. Tetapi menjadi pengusaha nggak gampang. Kita lihat jatuh bangunnya luar biasa. Betul. Karena itu harus di backup, dibantu dengan ilmu pengetahuan teknologi. Karena itu institusi pendidikan seperti ITKK sangat penting. Prodi kewirausahaan sangat penting. Jadi dengan begitu kita harapkan dapat membantu para anggota kita nanti belajar bagaimana menjadi pengusaha dan mentalitas pengusahanya terbentuk begitu. Dan generasi ke depan harus begitu. Yang kedua misalnya untuk bisa mengelola sumber daya alam yang mereka miliki di ITKK itu adanya prodi agroteknologi. Oke. Jadi mereka mengembangkan pengetahuan bagaimana mengelola kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya dengan bantuan ilmu pengetahuan. Tapi tetap saja berakar dari budaya lokal. Nah, karena itu kita harapkan orang kampung, masyarakat kita tidak harus pergi jadi TKI di luar negeri untuk bisa sejahtera. Yeah. Mereka sejahtera di kampung halamannya dengan menggunakan kekayaan alam yang ada. Karena itu tanah mereka harus dijaga, harus dikelola. Lalu bagaimana mereka cerdas mengelolanya, tapi dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, karena itu ke depan ini kami memprogramkan untuk memperkuat sektor hulu. Oke. Sektor hulu itu adalah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan. Misalnya produk-produk itu kita kembangkan sedemikian rupa. Sekarang misalnya ada kakao, kemudian ada serai, kemudian sawit sudah mulai berkembang. Kemudian kita harapkan nanti yang sudah alami ada, misalnya jengkol itu sudah ada di masyarakat kita. Dan produk-produk lain, termasuk padi. Karena padi itu menentukan masyarakat kita kalau dia bersawah misalnya berladang dapat padi itu sudah sangat meringankan hidup mereka. Betul. Nah, sektor hulu ini kita perkuat dalam 10 tahun ke depan. Tapi pada saat yang sama kita mulai masuk ke sektor hilir. Misalnya kakao yang sudah dihasilkan diolah sedemikian rupa menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah. Lalu kita memiliki jaringan pemasaran. Itulah gunanya Kelingkumang dan macam-macam itu. Nah, produk-produk yang lain serai misalnya. Serai kita sudah bisa ngolah sekarang. Dan nanti sudah bisa menjadi essential oil. Dan itu kemudian nanti bisa dipasarkan. Betul. Jadi kita dari menyediakan bahan baku sampai menjadi bahan jadi. Jadi produk-produk di sektor hulu inilah yang kita perkuat. Karena sekarang harus diakui kita belum kuat di sektor hulu. Padahal anggota-anggota CEO Kelingkumang itu adalah para petani. Betul. Yang tinggal di kampung-kampung. Yang memang sudah punya produk-produk itu tetapi belum dikembangkan secara komersial. Nah, jadi PR kita dalam 10 tahun ke depan memperkuat sektor hulu tapi juga mulai membangun sektor hilir. Gitu. Jadi produk-produk itu sudah bisa dijual ke pasaran. Bahkan kita berharap macam kakao, macam serai, macam produk-produk yang lain nanti bisa kita ekspor ke luar negeri.
Wow, luar biasa sekali nih Pak ya, cita-citanya. Betul. Nah, kemudian tadi kan Bapak mengatakan bahwa sebaiknya anggota itu kan kalau meminjam harus meminjam yang produktif. Betul. Gitu Pak ya. Nah, sehingga nanti ketika mereka meminjam kemudian melakukan pinjaman produktif, hasil yang mereka lakukan itu tentunya menambahkan ekonomi mereka. Betul, begitu ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin saran Bapak ya bagi anggota kita atau mungkin masyarakat di luar sana yang mungkin ragu nih untuk meminjam dengan menggunakan pinjaman produktif itu bagaimana Pak? Ya, jadi itu pentingnya edukasi ya. Kita harus, makanya di Keling Kumang ada PD, PDG dan seterusnya. Dan memberikan penekanan pada pentingnya setiap keluarga memiliki usaha produktif. Jadi kalau dulu kita subsistence, artinya memenuhi kebutuhan pokok dan ngambil dari hutan, dari kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi sekarang mungkin kita mulai masuk kepada sektor yang produktif. Jadi kita menanam lebih banyak dan selain untuk kebutuhan subsistence bisa kita jual. Bisa kita jual ke luar gitu ya. Nah, jadi dengan demikian masyarakat kita kemudian mulai menjadi pelaku bisnis. Jadi jangan lagi hanya menjadi penonton dalam bisnis yang berkembang di masyarakat, tapi mereka pelaku ekonomi rakyat, begitu ya. Oke, baik, luar biasa sekali Pak ya. Dan harapannya nanti ke depannya berjalan lancar lah ini. Amin, semoga. Gerakan Keling Kumang ini sehingga tentunya mencapai apa yang menjadi visi dan misi dari Keling Kumang itu sendiri. Nah, terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk anggota di luar sana, apapun pesannya ya, yang mungkin bisa menggerakkan anggota dan masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana saya selalu sampaikan, kemiskinan masih menjadi masalah besar di dunia ini, termasuk di daerah kita. Tetapi kita harus menyadari kemiskinan itu bukan kutukan, kemiskinan itu bukan nasib. Kemiskinan itu bukan suratan tangan. Kemiskinan itu bukan keturunan. Artinya apa? Itu bisa kita ubah. Generasi saat ini harus memutus rantai kemiskinan itu. Nah, karena itu agar kita keluar dari kemiskinan, salah satu caranya adalah kita menjadi anggota CU, memiliki program hidup, rencana kehidupan, punya cita-cita, kemudian anak-anak kita sekolahkan. Nah, dengan menjadi anggota CU, kalau anak-anak kita bisa sekolahkan, mereka nanti perlahan bangkit keluar dari kemiskinan, maka kita harapkan kemiskinan putus di generasi kita ini. Generasi anak cucu kita, mereka sudah menikmati kehidupan yang lebih baik. Sehingga rantai kemiskinannya bisa dihentikan di sini. Begitu. Oke, baik, luar biasa sekali Pak. Baik, terima kasih nih Pak untuk ngobrol-ngobrol kita. Sama-sama, dan Nando. Saya senang sekali nih, banyak sekali ilmu yang didapat dan tentunya mudah-mudahan teman-teman dan anggota khususnya bisa mendapatkan apa yang bisa menjadi ilmu baru yang udah disampaikan oleh Pak Stefanus Masion. Dan kali bisa kembali lagi sini Pak, kita podcast dengan mungkin tema yang berbeda. Boleh, gitu. Senang sekali. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Demikianlah tadi podcast kita yang ke-6 ya. Sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.